Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Sistem Informasi Kepegawaian. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Lalu Rudi Setiawan dengan NIM F1D020039. Kemudian ada Fahrul Alfarizi Hananza Putrawan dengan NIM F1D020019. Kemudian M. Halimudin Nova dengan NIM F1D020055, kemudian Dedi Razuna Apriansyah dengan NIM F1D01907, dan saya sendiri Nurlaila Radiatan Mardia Aulia dengan NIM F1D0190083. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Saudara Nova dipersilakan. Baik, di sini basis goal sistem informasi kepegawaian ini adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan pegawai dalam melakukan aktivitas saat bekerja. Aktivitas yang bisa dilakukan di dalam sistem informasi ini difokuskan kepada pegawai untuk melakukan proses izin secara online dalam bentuk website untuk meninggalkan pekerjaannya di kantor dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia pekerjaan, khususnya dalam perkantoran, tentunya pegawai ataupun orang yang bekerja di dalamnya tidak bisa selalu untuk hadir setiap waktu kerjanya. Setiap instansi yang ada juga memberlakukan aturan dalam melakukan izin untuk pegawainya. Mengajukan izin kerja untuk tidak masuk kerja memang bukanlah merupakan hal yang sulit karena pegawai hanya perlu memberikan informasi kepada HR mengenai alasan tersebut. Namun, ada kalanya seseorang yang harus dihubungi tidak dapat memberikan jawaban secara langsung untuk memberikan persetujuan. Begitu juga dengan pegawai yang akan melakukan izin kerja. Ia juga bisa saja berhadapan dengan kondisi di mana ia tidak bisa datang ke kantor untuk mengajukan izin kerja pada hari itu juga. Sehingga lewat sistem informasi kepegawaian ini, pegawai yang akan mengajukan izin kerja dimudahkan lewat website secara online dan memudahkan HR juga untuk menjalankan kegiatan administrasinya. Produk Vision. Yang pertama, sistem informasi kepegawaian ini memberikan tampilan yang mudah dipahami sehingga setiap aktor yang bekerja di sana dapat dengan mudah menggunakannya. Yang kedua, sistem informasi kepegawaian memberikan kemudahan pegawai dalam mengajukan izin dan melihat daftar pegawai lainnya yang melakukan izin berdasarkan alasannya. Yang ketiga, sistem informasi kepegawaian ini memberikan kemudahan bagi administrasi dan admin untuk mengelola daftar izin yang masuk lewat sistem dan dengan mudah untuk mencetak laporannya. Yang keempat, memberikan tampilan yang menarik dan mudah dipahami yang mana menggunakan framework C13. Kebutuhan perangkat. Yang pertama itu perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk membangun web ini yaitu laptop atau PC. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun web ini yaitu yang pertama browser seperti Google Chrome dan web browser lainnya. Yang kedua, aplikasi code editor seperti Visual Code, Notepad++, dan lainnya. Yang ketiga, Exam. Yang keempat, Figma. Dan yang kelima, Draw.io. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Nova. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dedi. Kepada Saudara Dedi dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram ya dari proyek kami. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu ada use case login. Nah, di mana setiap user itu harus melakukan login terlebih dahulu.
Nah, di samping itu, di samping use case login, ada use case untuk mengganti password. Itu yang bersifat mengextend login, gitu. Setelah itu, setelah melakukan use case login, jadi user dapat melakukan beberapa jenis untuk mengakses, gitu. Di sana ada yang dapat diakses adalah use case melihat jumlah izin cuti, kemudian melihat jumlah izin sekolah, use case melihat jumlah izin seminar, dan seterusnya. Itu melihat jumlah data admin yang dapat diakses oleh user. Kemudian di sini ada user atau aktor lah bahasanya yang dapat mengasosiasi use case tersebut, di mana di sini ada 3 aktor, yaitu badan administrasi akademik dan kemahasiswaan, kemudian ada aktor admin, kemudian yang terakhir ada aktor pegawai. Nah, untuk aktor badan administrasi akademik dan kemahasiswaan itu dapat mengasosiasi beberapa use case, yaitu sekitaran 6 use case, yaitu use case BAAK atau Biro Administrasi Akademik dapat mengasosiasi use case melihat jumlah izin cuti, kemudian dapat mengasosiasi use case melihat jumlah izin sekolah, kemudian use case melihat jumlah izin seminar, kemudian dapat melihat use case melihat jumlah izin terkonfirmasi, kemudian use case mengelola data izin, dan use case melakukan konfirmasi izin. Nah, sedangkan untuk yang admin itu ada beberapa yang dapat diasosiasikan, yaitu diantaranya use case melihat jumlah data admin, kemudian melihat use case melihat jumlah seluruh data izin, use case melihat jumlah izin terkonfirmasi, kemudian use case melihat jumlah pegawai, use case mengelola data admin, use case mengelola data jabatan, use case mengelola data bidang, kemudian use case mengelola data pegawai, use case melihat data nama izin, use case mengelola data izin, dan use case melakukan konfirmasi izin. Nah, kemudian di aktor yang terakhir, yaitu aktor pegawai, dapat mengasosiasi beberapa use case, sekitaran 5 use case, yaitu melihat jumlah izin cuti, kemudian melihat jumlah izin sekolah, melihat jumlah izin seminar, kemudian use case melihat jumlah izin terkonfirmasi, dan yang terakhir itu use case mengelola pengajuan izin. Nah, jadi ini untuk use case diagram dari proyek kami. Lanjut. Kemudian, nah, pada use case diagram tersebut menggambarkan bahwa ada 3 aktor, yaitu aktor admin, kemudian aktor biro administrasi dan kemahasiswaan, serta pegawai, gitu. Nah, untuk melakukan login, admin terlebih dahulu melakukan login, kemudian untuk aktor lainnya dapat di-admit oleh admin ke web tersebut, di mana admin dapat
melakukan pengolahan data seperti admin, jabatan, bidang, pegawai, dan izin serta dan nama izin. Kemudian admin juga dapat mengelola data izin dan melakukan konfirmasi izin untuk pegawai. Nah, untuk Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan login tanpa registrasi karena admin sudah mengadmit Biro Administrasi dan Pegawai begitu. Jadi setelah Biro Administrasi login, maka dapat melihat dashboard seperti jumlah izin cuti, sekolah, seminar, dan terkonfirmasi. Kemudian Biro Administrasi juga dapat mengelola data izin dan melakukan konfirmasi izin untuk pegawai. Selanjutnya yaitu aktor pegawai ya. Setelah melakukan login untuk pegawai, sama seperti Biro Administrasi juga tidak perlu registrasi karena sudah dilakukan admit oleh admin gitu. Jadi setelah login, pegawai dapat melihat dashboard seperti jumlah izin cuti, sekolah, seminar, dan terkonfirmasi. Setelah itu pegawai dapat melakukan pengajuan izin ketika ingin cuti. Kemudian lanjut. Oke, untuk aktor seperti yang saya bilang tadi ada 3 aktor yaitu admin, kemudian BAAK atau Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta pegawai. Di mana personal deskripsi dari admin yaitu login ke sistem, kemudian melihat jumlah data admin, kemudian melihat jumlah seluruh data, melihat jumlah izin terkonfirmasi, melihat jumlah pegawai, mengelola data admin, kemudian mengelola data jabatan, mengelola data bidang, kemudian mengelola data pegawai, kemudian mengelola data nama izin, mengelola data izin, melakukan konfirmasi izin, dan edit profile. Nah, kemudian untuk personal Biro Administrasi, personal deskripsinya yaitu login ke sistem. Kemudian setelah login ke sistem, Biro Administrasi dapat melihat jumlah izin cuti, melihat jumlah izin sekolah, melihat jumlah izin seminar, melihat jumlah izin terkonfirmasi, mengelola data izin, dan dapat melakukan konfirmasi izin. Kemudian untuk personal pegawai, itu personal deskripsinya yaitu login ke sistem. Setelah login ke sistem, pegawai dapat melihat jumlah izin cuti, melihat jumlah izin sekolah, melihat jumlah izin seminar, melihat jumlah izin terkonfirmasi, dan mengelola pengajuan izin. Lanjut. Kemudian setelah itu user stories. Untuk user stories-nya ada nomor, aktor, action, objek, priority, dan estimasi. Untuk admin itu aktor admin dapat melakukan action login ke sistem pada objek masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua itu dengan nomor US 001B, admin dapat melihat dashboard, di mana aktor admin dapat melakukan action melihat dashboard ke objek mengetahui jumlah izin dan pegawai. Kemudian aktor admin dapat melakukan action mengelola data admin ke objek, dapat menambah, mengedit, dan menghapus data admin. Kemudian aktor di nomor US 001D, di mana aktor admin
dapat melakukan action mengelola data jabatan. Pada objek dapat menambah, mengedit, dan menghapus data jabatan. Kemudian untuk aktor admin juga dapat melakukan action mengelola data bidang. Pada objek dapat menambah, mengedit, dan menghapus data bidang. Kemudian aktor admin juga dapat melakukan action mengelola data pegawai. Pada objek dapat melakukan menambah, mengedit, dan menghapus data pegawai. Nah, kemudian pada nomor US 001G, aktor admin dapat melakukan action mengelola data nama izin. Pada objek dapat menambah, mengedit, dan menghapus data nama izin dan data nama izin. Kemudian aktor admin juga dapat mengelola data izin. Pada objek data dapat menambah, mengedit, menghapus, print, dan download file pengguna yang izin. Kemudian aktor admin dapat melakukan action melakukan konfirmasi izin. Pada objek memberikan konfirmasi izin. Kemudian pada nomor US 001J, aktor admin dapat melakukan logout dari sistem, sehingga masuk ke dalam sistem, keluar dari sistem gitu. Kemudian untuk aktor biro administrasi dapat melakukan action login ke sistem, maka objeknya masuk ke dalam sistem. Kedua biro administrasi dapat melakukan action melihat dashboard dan objek dapat mengetahui informasi jumlah izin cuti, sekolah, seminar, dan yang sudah terkonfirmasi. Kemudian biro administrasi juga dapat mengelola data izin. Pada objek menambah, mengedit, menghapus, print, serta download file pengguna yang izin. Kemudian biro administrasi juga dapat melakukan konfirmasi izin. Pada objek memberikan konfirmasi izin. Nah, kemudian biro administrasi dapat melakukan logout dari sistem. Nah, objeknya maka biro administrasi keluar dari sistem. Nah, untuk pegawai dengan nomor US 003A, aktor pegawai dapat melakukan action login ke sistem, kemudian objeknya masuk ke dalam sistem. Aktor pegawai juga dapat melihat dashboard. Pada objek dapat mengetahui informasi jumlah izin, cuti, sekolah, seminar, dan yang sudah terkonfirmasi. Kemudian pegawai juga dapat melakukan action mengelola pengajuan izin. Pada objek melakukan izin. Kemudian aktor pegawai dapat melakukan action logout dari sistem, maka objeknya pegawai dapat keluar dari sistem. Nah, mungkin itu saja mengenai use case diagram dari proyek kami. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dedi. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Faru.